Sobat sahamku, mari kita bayangkan sebuah pabrik mainan ajaib yang dijalankan oleh perusahaan Happy Toy Tbk. Kita akan menggunakan ilustrasi ini untuk menjelaskan EBITDA, Earnings Before Interest, Tax, Depresiasi, and Amortisasi, dan Enterprise Value atau EV kepada para sobat sahamku. Pabrik Happy Toy Tbk adalah tempat ajaib di mana semua jenis mainan paling kreatif dan menakjubkan dihasilkan. Sobat sahamku ingin memahami seberapa baik pabrik ini menghasilkan pendapatan dan bagaimana nilai perusahaannya dievaluasi di pasar. Dengan informasi ini sobat sahamku dapat mengukur bagaimana Happy Toy Tbk menghasilkan pendapatan dan bagaimana nilai perusahaannya dievaluasi oleh pasar. Sobat sahamku, Enterprise Value atau EV, ini adalah total nilai perusahaan, termasuk nilai pasar ekuitas, nilai pasar utang, dan nilai pasar preferensi, dikurangi kas dan setara kas. Rumus umumnya adalah, market cap ditambah total hutang dikurangi kas dan setara kas. Sedangkan EBITDA dalam arti earnings before interest, tax, depresiasi, and amortisasi. Ini adalah laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. EBITDA adalah ukuran umum kinerja operasional suatu perusahaan. Sobat sahamku, pertama-tama, mari kita buat ilustrasi melihat EBITDA PT Happy Toy Tbk. Perusahaan ini menghasilkan pendapatan tahunan sebesar $5 juta dari penjualan mainan. Biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya total $2 juta. Kami juga tahu bahwa depresiasi mesin dan peralatan pabrik serta amortisasi hak paten total $500.000. Jika kita ingin menghitung EBITDA, kita akan menghitung pendapatan sebelum mempertimbangkan biaya bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. EBITDA sama dengan pendapatan, dikurangi biaya operasional, kemudian dikurangi depresiasi dan amortisasi. EBITDA-nya Happy Toy Tbk adalah $5 juta pendapatan, dikurangi $2 juta biaya operasional, kemudian dikurangi $500.000 biaya depresiasi dan amortisasi. Sisa $2,5 juta adalah hasil EBITDA. Hasil perhitungan ini tidak termasuk biaya bunga dan pajak. Sekarang mari kita bahas enterprise value. Sobat sahamku ingin tahu berapa total nilai Happy Toy Tbk di pasar, termasuk utang dan ekuitas. Anggaplah bahwa nilai market cap Happy Toy Tbk adalah $10 juta, dan utangnya adalah $4 juta, kemudian ekuitas kas dan setara kas adalah $1 juta. Dalam hal ini enterprise value dapat dihitung dengan rumus EV sama dengan nilai ekuitas ditambah utang dikurangi kas atau setara kas. EV-nya adalah $10 juta ditambah $4 juta, dikurangi $1 juta hasilnya adalah $13 juta untuk nilai enterprise value dari Happy Toy Tbk. Sobat sahamku, hasil dari perhitungan EBITDA dan enterprise value PT Happy Toy Tbk tadi, menghasilkan angka rasio 5,2 kali nilainya. Dengan menggunakan rumus enterprise value sebesar $13 juta, dibagi dengan EBITDA-nya sebesar $2,5 juta. Sobat sahamku, rasio enterprise value dengan EBITDA yang dianggap sehat atau wajar dapat bervariasi tergantung pada sektor industri, kondisi pasar, siklus bisnis, dan berbagai faktor lainnya. Tidak ada angka pasti yang dianggap sebagai rasio yang ideal untuk semua perusahaan atau sektor. Namun, secara umum rasio enterprise value dengan EBITDA yang lebih rendah cenderung mengindikasikan valuasi yang lebih murah atau terjangkau, sementara rasio yang lebih tinggi mungkin menunjukkan valuasi yang lebih tinggi atau mahal. Ya, Anda benar. Rasio price to earning atau EPS dengan rasio enterprise value to EBITDA memiliki beberapa kesamaan dalam cara mereka digunakan untuk menilai valuasi perusahaan. Kedua rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa mahal atau murah saham atau perusahaan berdasarkan tingkat keuntungan yang dihasilkan. Kesamaan antara keduanya meliputi, pertama, menilai valuasi. Kedua, pertimbangan terhadap laba. Ketiga, adalah pentingnya konteks. Namun, ada juga perbedaan penting antara kedua rasio ini. Pertama adalah komponen earning, kedua pengaruh struktur modal, ketiga adalah memperhitungkan depresiasi dan amortisasi, dan keempat adalah pertimbangan perubahan pajak. Kedua rasio ini adalah alat yang berguna untuk analisis valuasi. Tetapi mereka memberikan pandangan yang sedikit berbeda tentang valuasi perusahaan.
Dalam banyak kasus, mereka digunakan bersama-sama untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap. Perusahaan-perusahaan yang cenderung memiliki tingkat depresiasi dan amortisasi yang tinggi biasanya terkait dengan industri atau sektor tertentu. Depresiasi dan amortisasi biasanya lebih tinggi pada perusahaan yang memiliki banyak aset fisik, atau aset tak berwujud yang memiliki umur manfaat yang terbatas. Berikut adalah beberapa jenis perusahaan yang cenderung memiliki tingkat depresiasi dan amortisasi yang tinggi. Pertama, manufaktur. Kedua, teknologi. Ketiga, bisnis waralaba atau franchise. Keempat, media dan hiburan. Kemudian farmasi dan bioteknologi. Keenam, properti dan real estate. Namun, perlu dicatat bahwa tingkat depresiasi dan amortisasi dapat bervariasi tergantung pada kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dan kondisi pasar. Juga perusahaan dalam industri yang sama dapat memiliki strategi dan profil aset yang berbeda, yang dapat mempengaruhi tingkat depresiasi dan amortisasi mereka. Sobat Sahamku, dengan ilustrasi pabrik mainan Happy Toy Tbk, Sobat Sahamku dapat memahami pentingnya EBITDA sebagai ukuran pendapatan operasional dan pentingnya enterprise value dalam menilai nilai total perusahaan. Ini membantu Sobat Sahamku dalam membuat keputusan investasi yang lebih informasional dan cerdas. Rasio enterprise value to EBITDA adalah salah satu instrumen yang sangat berharga, memberikan pandangan yang holistik terhadap kinerja dan nilai suatu perusahaan, sekaligus membantu Anda menghindari risiko gelembung pasar yang tidak relevan lagi valuasinya. Melalui perhitungan yang sederhana namun informatif, menggabungkan elemen penting dalam evaluasi perusahaan. Dengan mengukur nilai pasar keseluruhan perusahaan enterprise value terhadap EBITDA, Anda mendapatkan gambaran tentang bagaimana pasar menilai kinerja dan potensi keuntungan perusahaan. Terima kasih telah menonton channel Sahamku, subscribe ya guys biar semangat kita update info tentang saham.